Selamat pagi, Shalom. Selamat. Perkenalkan nama saya Govinda Limbong dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Dengan saudara siapa? Frido Simatupang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara telah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan wawancara ini. Dalam wawancara ini, saya akan meminta keterangan lebih lanjut terkait diri saudara, seperti keluarga, teman, riwayat pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, dan lain-lain. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya. Wawancara ini juga akan berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit. Sebelumnya saya ingin meminta izin dalam wawancara ini saya akan menggunakan voice recorder dan video recorder. Silakan. Eh, Gunanya untuk membantu saya dalam proses wawancara, saudara tidak perlu khawatir karena segala informasi yang saudara berikan akan terjamin kerahasiaannya. Apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas? Cukup jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Jika tidak ada, mari kita mulai wawancaranya. Saat ini saudara sedang kuliah, Saya bekerja. saudara tinggal bersama orang tua atau tinggal sendiri saat ini? Saya tinggal sendiri. Saudara tinggal satu rumah dengan siapa saja? Saya tinggal sendiri. Siapa nama ayah saudara? W Simatupang. Usianya? 64. Apakah ayah bekerja? Bertani. Apa kegiatan sehari-hari yang ayah saudara lakukan? Kegiatan sehari-harinya adalah ya ke kebun, di rumah, seperti itu sih. Ke gereja. Apakah seberapa sering saudara bertemu dengan ayah? Kalau ketemu sama ayah saya terakhir 2018. Tapi kalau by telepon cukup sering sih. Seberapa seberapa dekat saudara dengan ayah saudara? Sangat dekat. Dekat. Kegiatan apa yang Anda lakukan ketika bersama ayah? Kegiatan yang bisa saya lakukan kalau lagi sama orang tua saya adalah ngobrol, atau enggak ke kebun, ke gereja. Bisa saudara ceritakan sedikit tentang sifat ayah saudara? Ayah saya itu adalah kerja keras, bertanggung jawab, dan sangat berwibawa. Bagaimana sikapnya terhadap saudara? Sikapnya sama saya cukup baik dan sangat sangat mensupport kegiatan-kegiatan saya sih. Eh, Hal apa saja yang saudara sukai dan tidak sukai dari ayah? Kalau yang paling saya sukai dari ayah saya adalah kayaknya hampir semua saya sukai sih, sebagai role model keluarga gitu ya. Terus kalau yang paling nggak saya sukai ya sedikit rewel sih jatuhnya gitu. Sangat aware gitu sama keluarga itu aja. Bagaimana relasi saudara dengan ayah? Sangat baik, sangat sangat dekat. Apakah saudara sering mengobrol dengan ayah saudara? Sangat sering by telepon. Apakah saudara pernah berbeda pendapat dengan ayah? Berbeda pendapat hal yang wajar sih. Berbeda pendapat mah hal yang sangat wajar sih menurut saya. Jadi tapi nggak jadi masalah sih, belum pernah yang sampai itu. Jadi Bagaimana cara saudara menyelesaikannya? kalau untuk menyelesaikannya ya orang tua saya kalau saat-saat ini gitu ya cenderung banyak mengalah sih. Nah, udah banyak mengalahnya sih sekarang. Jadi ngikutin kata anaknya aja. Siapa nama ibu saudara? Siti, Inisialnya? S Majeta. Apakah ibu saudara bekerja atau sebagai ibu rumah tangga? Ibu saya tuh tim supporting aja di keluarga sama ngebantu ayah saya kalau ke kebun. Seberapa sering saudara bertemu dengan ibu? Kalau ketemu sama kayak ayah saya, terakhir 2018. Tapi kalau nelpon
cukup sering, seminggu bisa beberapa kali gitu. Dan biasanya barengan sih sama ayah saya. Seberapa dekat saudara dengan ibu saudara? Sangat dekat. Kegiatan apa yang Anda lakukan ketika bersama ibu? Kalau kegiatan sama kayak dengan ayah saya, biasanya saya akan ke kebun atau ke gereja kalau lagi bareng sih. Itu aja. Bisa ceritakan sedikit menurut saudara sifat ibu seperti apa? Ibu saya itu adalah orang yang sangat mengayomi sih, maksudnya dan cukup open minded, mendengar kata anak-anaknya dan cukup terbuka dengan hal-hal yang baru. Eh, Bagaimana sikapnya terhadap saudara? Sikapnya terhadap saya ya layaknya seorang ibu aja sih sebenarnya. Jadi eh, cukup mengerti dengan keadaan saat ini, mengerti kebutuhan anak-anaknya, mengerti sama kondisi apa yang diinginkan sama anak. Eh, Apa yang saudara sukai dan tidak sukai dari ibu? Kalau yang paling saya sukai dari ibu saya adalah sangat mensupport. Biasanya sih semua kegiatan-kegiatannya support. Terus yang pasti ngebiayain. Hampir nggak ada sifat ibu saya yang nggak saya sukai. Bagaimana relasi saudara dengan ibu? Sangat dekat, hampir nggak ada masalah sih. Apakah saudara sering mengobrol dengan ibu? Mengobrol by telepon aja, sangat sering. Ya, seminggu 3 kali atau sekitar segitu sih, seminggu bisa 3 kali. Apakah saudara pernah berbeda pendapat dengan ibu? Berbeda pendapat pernah sih. Itu pasti sih kalau untuk soal berbeda pendapat mah di mana-mana pasti bakal bakal terjadi. Bagaimana cara saudara menyelesaikannya? Kalau untuk menyelesaikannya ya sama kayak saya gitu ya, lebih mengalah, lebih banyak ya udah gitu. Maksudnya mereka cukup terbuka dengan hal-hal yang karena mereka sadar gitu, nggak sama zaman mereka sama zaman yang sekarang. Jadi lebih banyak mengalah sih kalau sekarang tuh. Jika ada masalah, lebih sering bercerita ke ayah atau ke ibu? Dua-duanya sih. Kalau untuk bercerita apapun pasti akan saya cerita ke ayah, ke ibu, karena biasanya mereka bakal barengan kalau lagi telepon. Oke, selanjutnya. Bagaimanakah hubungan relasi ayah dengan ibu saudara? Relasi ibu saya dengan ayah saya sangat baik, cukup harmonis sampai sampai saat ini dan mudah-mudahan selamanya sih. Di tengah kesibukan masing-masing, apakah mereka sering berinteraksi? Sangat sering. Ya namanya juga tinggal berdua di rumah, ya sama siapa lagi kan ngobrolnya. Apa, apa yang biasanya ayah dan ibu lakukan saat bersama? Yang biasa mereka lakukan itu adalah eh, ke kebun bareng, ke sawah bareng, ke gereja, ke arisan, ke pesta, pasti bareng-bareng terus sih. Seberapa sering ayah dan ibu Anda mengobrol saat berada di rumah? Anytime, hampir setiap waktu mereka pasti ngobrol gitu. Apapun mereka bahas sih, bukan cuma masalah keluarga atau mungkin ngobrol-ngobrol santai atau ngebahas politik mungkin atau ngebahas apapun mereka pasti akan ngobrol sih. Sifat atau sikap apa yang biasanya tidak disukai dan disukai ayah saudara terhadap ibu? Yang saya lihat ya, kalau yang paling nggak disukai, bukan nggak disukai sih, layaknya ibu-ibu aja. Kalau ayah saya mah cepat, gerak cepat gitu ya, gesit gitu. Tapi kalau ibu saya mah cenderung lebih slow gitu ya untuk ya namanya juga ibu-ibu, cara berpikirnya juga beda gitu. Untuk milih baju aja mungkin bisa lama. Nah, seperti itu. Itu doang sih kalau yang lainnya sih enggak sama, enggak terlalu ada hal yang nggak kelihatan gitu, yang nggak disukai gitu. Eh, Sebaliknya bagaimana menurut ibu ke ayah? Kalau ibu saya ke ayah saya tuh, hmm, ayah saya tuh yaitu yang gara-gara gerak cepat, gercep gitu, yang ngapa-ngapain juga cepat-cepat gitu semuanya. Jalan cepat, mau ngapa-ngapain cepat. Jadi kayak paling juga bercanda-bercandain sih. Ini nih bapak kamu nih, eh, serba cepat semuanya. Kayak gitu-gitu doang sih. Pernahkah saudara melihat mereka berselisih paham? Nggak pernah. Kalau berselisih paham ya wajar lah gitu ya.
hal-hal kecil. Tapi kalau hal-hal besar sih belum pernah saya melihat mereka berantem sampai seumur ini, belum pernah. Biasanya tentang apa? Paling mau ngecat rumah kali, warnanya mau apa gitu, terus atau mau ini mau beli kursi warna apa, mau sarungnya warna apa, paling kayak gitu-gitu doang sih. Lalu bagaimana cara mereka berbaikan? Kalau untuk ya tinggal nanti siapa aja yang ngalah sih, nggak ada yang eh, menang kalah sih sebenarnya kalau di situ ya. Ya udah baikan aja gitu. Bagaimana ibu dan ayah memperlakukan anak-anak? Memperlakukan anak-anaknya cukup baik, bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Bagaimana hubungan ayah dan ibu dengan orang lain? sangat baik. Kebetulan orang tua saya adalah kayak ketua adat itulah gitu ya, tokoh masyarakat. Jadi ya mau nggak mau hubungan dengan masyarakat pasti cukup baik. Eh, Siapa yang membuat aturan di rumah? Aturan itu pasti dibuat oleh ayah. Oke, selanjutnya. Bagaimanakah suasana di keluarga Anda? Keluarga besar atau Keluarga besar. eh, kalau situasi di keluarga ya gitu aja sih, biasa aja gitu, nggak ada yang aneh atau nggak ada yang spesial banget. Apakah orang tua Anda sering meluangkan waktu untuk anak-anaknya? Sangat sering sih. Kalau untuk bahkan kalau kita bukan lupa nelpon sih, karena ada kesibukan ada apa gitu, mereka yang bisa nelpon. Hal apa saja yang biasa dilakukan bersama kedua orang tua? Ya paling ke gereja sih, ngobrol, ngopi di teras, kayak gitu-gitu loh. Bisa saudara ceritakan bagaimana aturan yang berlaku di keluarga? Nggak ada aturan yang spesifik sih di rumah kami itu. Jadi di keluarga besar gitu ya. Palingan juga ya ikutin aja rule-rule yang umum gitu. Jadi nggak ada aturan yang spesifik yang harus seperti apa gitu. Harus ngikutin aturan yang kayak gimana enggak. Jadi ikutin aja norma-norma yang ada di masyarakat, rulesnya seperti apa. Udah gitu aja. Jika saudara melakukan kesalahan, bagaimana respon orang tua saat melakukan kesalahan? Kalau ya dimarahin sih ya wajar sih menurut saya. Maksudnya kalau berbuat kesalahan terus dimarahin, ya palingan juga nanti si mama yang ngebelain. Apa yang saudara lakukan untuk memperbaikinya? Kalau untuk memperbaikinya ya palingan juga nggak diulang lagi sih sebenarnya. Jika ada masalah, saudara lebih sering bercerita dan terbuka kepada ibu atau ayah? Dua-duanya. Alasannya, Karena ibu dan ayah punya sudut pandang yang berbeda-beda ya akan suatu hal gitu. Jadi biasanya sih karena setiap saya nelpon, karena orang tua saya selalu barengan 24 jam gitu ya. Jadi kapanpun kalau saya nelpon pasti ada ibu saya, ada ayah saya gitu. Jadi mau nanya apapun pasti cerita juga kedua-duanya. Atau minta saran kedua-duanya juga. menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam kehidupan keluarga Anda? Semua juga berperan. Ibu saya berperan, ayah saya juga berperan. Eh, Bisa saudara ceritakan perannya seperti apa? Kalau ibu saya sebagai tim supporting gitu ya, yang mengatur semua kegiatan di rumah, ayah saya yang nyari duit. Seperti itu. Jadi semua udah punya tugas masing-masing dalam keluarga. Apakah orang tua Anda selalu mendukung kegiatan yang Anda lakukan? Ya, sampai saya lulus SMA, semua pekerjaan dan keputusan saya itu sangat-sangat didukung apapun yang saya pilih. Selama itu masih dalam kategori rule yang benar,